Kak, junior mungkin boleh sapa dulu. Halo, mungkin Selebrita Pagi hari ini lagi ngapain? Selebrita Pagi. Iya. Halo pemirsa Selebrita Pagi. Pagi-pagi ini lagi ngapain? Semoga kalian semua sehat. Kak, boleh dong kita tahu ini lagi di acara apa sih? Sekarang ini kita lagi premiere untuk series Private Bodyguard di View. Kita lagi tayang di tanggal 8 Maret. Cerita sedikit dong, ada kesulitan nggak sih selama kayaknya ini kan peran Junior Robert tuh kayak yang cowok-cowok yang apa ya? Tengil kurang ajar gitu ya? Tengil kurang ajar. Gimana tuh? Itu kamu banget atau gimana sih? Kurang ajar, emang aku kurang ajar. Untuk di part-part awalnya sih itu bukan aku, tapi di part endingnya udah mulai dewasa. Itu aku. Ya sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Cuman yang sulit tuh part bagian karena aku syuting sama Sandrina, jadi ketawa-tawa dulu aja sih. Tapi untuk adegan dan actingnya masih terbilang aman karena kita juga di lead, dibantu, disupport dengan sutradara yang luar biasa Pak Asep, jadi semua berjalan dengan lancar. Emang kenapa kalau syuting sama Sandrina bikin ketawa dulu? Ya ketawa mulu aja karena nggak biasa kayak gitu, karena biasanya kan ya udah gitu. Terus habis itu di sini harus kayak ngejek-ngejek lah, maki-maki gitu. Agak pressure di dalam sini gitu. Pernah baper nggak pas dibentak-bentak dimarahin gitu, baper ih kayak serius ya gitu, gimana? Ada sih, ada yang ditampar. Agak tampaknya sakit sih, tampaknya sakit terus habis itu kayak agak tapi habis itu kayak adegan lupa nih adegan. Tapi pernah ada perjanjian nggak sih kalau syuting bareng jangan sama dia dan sekarang bisa kalau selesai itu sama kalian? Kita paling ya kalau lagi syuting bareng ya udah profesional aja udah gitu. Jadi emang kita selalu bareng ya udah profesional. Susah nggak sih? Kok profesional itu susah nggak sih? Enggak sih, karena ya kita sama-sama udah dewasa lah, jadi udah bisa profesional. Tapi susah nggak disatuin dalam series yang sama, apalagi kan digadang-gadang ini bakal Ini mah pertanyaannya udah. bukan meledak gitu kalau kalian yang main tuh. Amin, amin. Makanya ini bisa meledak kalau kalian bantu dengan nonton, oke? Di View. Senang sih pasti ya. Dan kalau misalnya banyak yang amin yang bakal meledak, happy ya. Kalau banyak doa itu namanya doa kan. Jadi ya seneng lah syuting sama Sandrina, jadi kayak happy dan semua berjalan lancar. So happy and so excited untuk kalian semua nonton nanti di View 8 Maret. Mulai 2 episode tayangan pertama, habis itu 1 episode setiap hari. Jumat dan Sabtu. Kak, tapi kalau boleh tahu, kamu tuh tipe introvert atau extrovert sih? Sebenarnya kan kalau di film-film tuh banyak kan gambarannya gitu ya. Gambarnya apa? Apa namanya itu? Iya, kamu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Aku ini mungkin bisa dibilang extrovert sih. Emang suka ngobrol, suka bercanda. Bahkan Hebring aku gitu nggak? hebring. Cukup hebring. Jadi emang agak bawel sih, berisik kalau di lokasi ngobrol, pasti bahkan sama kru join ngobrol, kayak bisa ngobrol. Cuman nanti pasti ada tuh tahapnya yang aku mulai kayak susah baterainya habis nih dulu, mulai kayak tiba-tiba udah ke tempat base camp udah main HP gitu. Terus tiba-tiba kumpul lagi, ada kopi. Oh, nah tapi kan biasanya kalau orang extrovert gitu ya, nah kamu tuh tipe extrovert yang di mana aja atau misalnya kalau ketemu orang banyak, nah terus kalau udah pulang ke rumah tuh udah diem lagi atau gimana tuh tipenya? Kayaknya extrovert luar dan dalam sih. Jadi kayak keluar extrovert, di rumah juga extrovert, pas di kasur tuh langsung hilang habis semuanya gitu. Udah habis energinya ya, Jadi lobet orang gitu butuh ya. tidur 8 jam, aku butuh tidur 15 jam. Serius? Enggak, mati suri dong itu. Tapi boleh cerita dong pertama kali kamu perjalanannya gimana sih bisa sampai di titik ini Junior Robert yang di mana-mana nih seriesnya, di mana-mana film yang seperti apa? Amin, mana-mana. Pertama kali itu aku mulai dari Extras loh. Iya. Di Extras di Bali di film. Filmnya adalah nggak boleh disebut. Adalah film dari Extras cuma lewat di belakang, habis itu aku disuruh minum kopi doang di belakang. Bahkan nanti kalau kalian nonton itu kalau nemu aku Nggak tahu. hebat banget gak usah nemu karena kecil di ujung doang gitu. Tapi habis itu udah nggak mau lagi syuting karena kan aduh capek juga gitu karena aku masih sekolah jadi makan waktu dan makan energi banget waktu itu di Extras. Terus habis itu tiba-tiba ada tawaran manajemen ngechat ke DM untuk ngajak ketemuan ngobrol, dia bilang ke Jakarta yuk, oke kita coba ke Jakarta seminggu kita ke PH coba ternyata ada PH yang tertarik untuk aku main di judulnya. Udah akhirnya balik ke Bali ngesain kelas 2 SMA, balik ke Jakarta dan kayak syuting. Tapi itu pun juga agak susah karena awalnya castingnya sih masih tolak lah, agak susah sih latihan acting dulu aku sebelum pertemuan. Oh ada latihan. Iya. Agak susah sih pelan-pelan. Ingat gak kamarnya pertama kali berapa?
Waduh, waktu jadi ekstras. Itu pertama Waktu kan? jadi ekstras tuh 250 apa 200 ribu ya? Itu cuma minum kopi doang. Iya, tapi sayang udah pagi sampai pagi. Pernah ngalamin kayak ditolak casting? Pernah lah, awal-awal tuh sering banget. Cuman yang susah tuh pertama kali terjun ke filmnya. Tapi kalau udah sekali dapet film, nah untungnya sih puji Tuhan dapat terus. Ngerasa Ngebuka sulit jalan. waktu itu, Kak? Maksudnya, Aku ada- ternyata mau jadi artis tuh nggak semudah itu gitu. Bahkan aku awalnya nggak ada tertarik jadi artis ya. Awalnya nggak ada pikiran sama sekali. Bahkan aku pengennya properti dari dulu. Cuman tiba-tiba aja ada tawaran ya mungkin ini dari Tuhan. Cuman aku coba aja gitu. Nggak ada salah ya. Ya walaupun sempat nganggur awal-awal kayak mungkin 3 bulan, 4 bulan nganggur bener-bener nggak syuting. Tapi akhirnya kayak udah sesuai dengan arahan manajer aku baca yang keras-keras supaya mati dialog, mati saya ngomong yang benar. Ada kesulitan nggak sih soalnya gitu kalau apa Cadel ya? namanya cadel agak susah nggak atau kayak ada nggak dipakai deh susah ngomongnya gitu. Kalau mungkin di belakang nggak tahu ya, tapi di depan aku sih nggak ada untungnya. Bahkan ada sih, cuman di belakang aku mungkin ada atau nggak tahu. Cuman kalau biasanya kan udah terima langsung kan. Cuman paling mereka cuma kayak ngomong apa tadi gitu doang, nggak yang mereka nggak yang bullying atau gimana nggak. Mereka cuma kayak ngomong apa, oh sorry nggak tahu cadel ya, udah nggak apa-apa. Paling coba diganti kata-katanya. Bahkan kadang aku sendiri improve pas udah dapat skrip, ya udah aku pikir ini kayaknya agak susah diomongin aku buat, tapi dengan masih sesuai dengan skripnya kata-kata saya sama. Jadi kelemahan atau gimana? Kadang bisa kelemahan, kadang bisa kelebihan karena ya aku gunain dengan itu jadi kesempatan aku untuk improve. Jadi ada film aku juga aku improve, aku cadel sebenarnya, aku bikin gitu. Jadi bahkan jadi lawakan bercanda sesama malah jadi lucu. Kalau kekurangan Kekurangan ya kadang-kadang ya itu doang sih, kadang-kadang ada kata-kata yang agak susah diucap ya aku harus ubah. Jadi agak kerja lebih keras aja nggak diganti gitu. nah sorry terakhir dengan maksudnya ada kita tadi pernah gara-gara cadel itu gimana? Nggak dibully kan? Aku nggak dibully tapi lebih ke bercanda sesama teman. Karena emang dulu aku sahabat-sahabatan ya mereka bercanda kayak, woi ngomong apa sih lo ini? Tapi kayak bercanda, abis itu aku ejek balik. Karena Jadi nggak baper gitu ya nggak yang karena kan sebenarnya itu semua tergantung dengan perspektif kalian ya. Kalau kalian nganggap itu bully, ya kalian kan ada tertekan dengan dikala dulu aku bully. Tapi enggak, aku anggapnya kayak ya udahlah emang teman bercandaan itu aku dan aku pasti ada kelebihan juga. Aku ada kekurangan ada kelebihan. Jadi ya pede aja dengan diri sendiri gitu. Kan pasti ngasih lo dengan kekurangan dan pasti ada kelebihan yang bisa. jadi nggak masalah ya kalau gitu ya cadel ini Nggak masalah sih, bahkan kalau ada yang ngecek ya udah sih bro. Aku malah bisa ketawa banget. kalau dulu juga 250.000 sekarang bayarnya berapa? Aduh, itu masih rahasia. Honor pertama buat apa? Honor pertama? Yes. Satu. Nah, enggak, itu buat naktir teman-teman sih sama gue. Nah dari Naktir bisa habis terus kayak, ya syuting lagi ya. Enggak deh, jadi udah capek soalnya. Tapi honor pertama yang gede lu simpen atau lu traktir lagi? Honor pertama gede, yang gede sih pertama gede aku beli mobil. pencapaian apa aja sih yang harus diraih saat ini? Pencapaian dari hari aku udah punya apartemen, udah punya mobil, udah punya Indo ada 3. Itu pencapaian. Kenapa pengen punya usaha Warmindo? Aku bikin Warmindo, namanya Warmindo ya. Kenapa aku bikin? Karena aku tuh sangat support UMKM. Aku sangat support UMKM karena aku mendukung karena Indomie atau oke. Aku kenapa aku support UMKM karena mie instan itu kan makanan khas Indonesia juga bisa dibilang dan harga yang cukup murah dan bisa digapai dengan hampir semua orang gitu kan. Nah itu kenapa, jadi aku pengen ngebantu juga kalau misalnya ada orang yang punya uang cuma cukupan bisa mampir ke Warmindo kan, karena emang murah banget di tempat aku. Berarti tipe yang suka jajan pinggir jalan juga? Iya dong, luar biasa Indonesia itu. Nggak gengsi atau gimana? Ngapain gengsi lah ya, karena itu juga semua itu kan buatan orang dan mereka juga pasti masukin resep mereka, hasil mereka, cinta mereka ke makanan, jadi ya semua itu pasti ada. Apa lagi yang mau diraih? Lagi rumah udah Karena aku pengen bikin cabang sih, banyak sih. Aku pengen bikin cabang sampai kalau bisa ke pelosok-pelosok ke mana gitu. itu investasi buat pada tua gitu kan kalau dibilang antarkan tuh kan nggak selamanya itu buat pegangan kamu nanti kan apa sih? Kalau pegangan sih mungkin bisa jadi, tapi enggak juga karena aku juga punya properti.
properti ya tinggi juga. Sekarang Tapi udah itu kalau wine itu lebih ke hobi dan seneng aja gitu, bikin di mana-mana, orang makan dengan nikmat, seneng, ya udah bikin aku seneng. suka turun langsung juga, Kenapa? suka turun langsung juga mungkin ke warung. Aku sering banget datang ke warung dan melihat juga ada orang yang datang minta foto, ya aku seneng juga gitu. Kayak ya udah kita saling bantu aja. Nah, kalau tadi kan dibayar 250.000 susah payah itu syuting dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Jadi apa namanya pengingat nggak sih? Oh ya gue waktu itu gue susah nih syuting. Pas di Iya. atas tuh jadi oh gue nggak boleh ada kayak gitu nggak kontrol. Iya sih, aku jadi malah ya udah aku jadi respect ke semua bagian karena aku melihat kru pun juga pas di respect, mau dia sekelas PU pembantu umum, aku tetap respect gitu sama mereka karena kan ya nggak segampang itu loh, nyain uang tuh nggak segampang itu, butuh kerja keras. Aku mulai dari nol banget, ya emang pelan-pelan naik tangga dan semua orang pasti bakal naik tangga kalau dia niat dan tahu apa yang dia mau. Jadi itu jadi alarm ya, oh, gue nggak boleh sombong, gue nggak boleh